Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank 3 akan menjelaskan tentang review jurnal ekuitas. Sebelum memulai, kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Nafisa. Saya sama Lilian dari Final Kebijakan. Saya sama dengan Jadi di sini kita mereview jurnal tentang ekuitas dengan judul biaya ekuitas dan nilai perusahaan. Apakah pengungkapan karbon berpengaruh? Nama penulisnya itu Nilum Fatma dan Isna Putri Rahmawati. Dengan nama jurnal penerbit dan tahun publikasi Accounting Global Journal volume 9 nomor 1 April 2025 halaman 54 sampai 73. Isu yang diselidiki dampak atau pengaruh dari pengungkapan karbon atau carbon disclosure terhadap biaya ekuitas dan nilai perusahaan atau firm value. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah perubahan iklim pada abad ke-21 menjadi isu lingkungan global krusial dan tantangan bisnis bagi manajer perusahaan akibat keprihatinan atas emisi gas rumah kaca. Hal ini mendorong tuntutan transparansi non keuangan di mana OJK di Indonesia tidak mewajibkan pengungkapan aspek emisi dalam laporan tahunan, tetapi rincian jenis emisi yang harus dilaporkan belum diatur secara mendetail. Selanjutnya, alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti yaitu penelitian mengenai pengungkapan karbon kaitannya dengan biaya ekuitas dan nilai perusahaan di negara berkembang khususnya di Indonesia masih sangat terbatas dan menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, praktik pengungkapan karbon di Indonesia masih sangat rendah. Masalah yang diteliti yang pertama, apakah pengungkapan karbon berpengaruh terhadap biaya ekuitas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Dan yang kedua, apakah pengungkapan karbon berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai dampak pengungkapan karbon terhadap biaya ekuitas dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020 sampai 2019. Oke, selanjutnya apa yang unik pada penelitian ini? Jadi penelitian ini mengintegrasikan pengujian dua variabel dependen sekaligus, yaitu biaya ekuitas dan nilai perusahaan. Dalam satu model penelitian non-keuangan, yaitu pengungkapan karbon pada konteks negara berkembang yang regulasi emisinya baru mulai diperketat, namun rincian pelaporannya masih bersifat sukarela atau belum detail. Basis teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori sinyal. Lalu hipotesis penelitiannya untuk H1 pengungkapan karbon berpengaruh negatif terhadap biaya ekuitas. Untuk H2 pengungkapan karbon berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Lalu di metode uji yang digunakan ini, yang pertama itu ada populasi dari sampel yang memiliki metode analisis data panel dan dilakukan melalui beberapa tahapan. Ada uji pemilihan model regressi, yaitu uji Chow, uji Hodgkin, dan uji regresi multiplier untuk menentukan model regresi yang paling sesuai antara common effect model, effect model, atau random effect model. Nah, uji asumsi klasik yaitu uji multiple generalitas dan uji heteroskedasitas, kemudian hipotesis, uji koefisien determinasi dan uji determinasi, uji signifikansi simultan, dan uji regresi parsial. Lalu hasil penelitiannya ini yang pertama itu pengungkapan karbon memiliki pengaruh positif terhadap biaya ekuitas. Hasil ini menolak H1 yang menduga pengaruh negatif. Yang kedua itu pengungkapan karbon memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menerima H2. Dan yang ketiga itu rata-rata pengungkapan karbon
direspon positif oleh pasar karena mampu meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Meskipun demikian, pengungkapan tersebut juga dapat meningkatkan biaya ekuitas yang menandakan investor di Indonesia mungkin melihat pengungkapan karbon intensif sebagai komponen biaya tambahan atau risiko operasional baru yang membutuhkan premi pengembalian modal lebih tinggi. Kesimpulan penelitian pengungkapan karbon oleh perusahaan faktor dari usaha Indonesia pada 2020 hingga 2022 akan empiris terbukti meningkatkan biaya ekuitas serta mendongkrak nilai perusahaan. Praktik pengungkapan emisi di Indonesia masih bersifat sukarela dan berada di tingkat yang relatif rendah. Keterbatasan penelitian penulis tidak melakukan analisis tambahan mengenai perbedaan karakteristik perusahaan, misalnya ukuran perusahaan dengan membagi menjadi besar, menengah, dan kecil. Hal ini dikarenakan bervariasinya perusahaan faktor yang menyebabkan beragamnya aktivitas pengolahan karbon. Terakhir, rekomendasi penelitian. Penelitian selanjutnya dapat melakukan uji tambahan dengan melakukan kategori perusahaan dengan menggunakan beberapa variabel karakteristik perusahaan seperti total aset, leverage, and profitability. Ini kalau di SAK-nya berapa ini? Ini accounting ya? Dicocokkan ya. Oke, di sini berarti dia mengolah datanya pakai Fuse ya, karena ada pemilihan model, yang model penelitiannya uji Co, di Bosman, uji LM dilakukan di sini. Jadi karena di apa namanya di kesimpulan saudara ini mengambil kesimpulan untuk penerapan di Indonesia ya kan seperti itu. Jadi di